Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 551 Rumah Larut Malam. Chu Chen lah yang membuka pintu. Ahir sudah berganti pakaian menjadi pelayan hotel dan sedang mendorong gerobak berisi kue dan hadiah kecil lainnya di atasnya. Tamu yang terhormat, ini adalah beberapa ide baru yang disiapkan hotel untuk Anda. Lagi pula Chu Chen tidak bisa memahaminya. Setelah Ahil mendorong mobil masuk, dia melihat ke arah Jiang Yingtao, yang sedang duduk di sofa dengan kaki panjang terangkat, bokong bulat dan lekuk tubuh menawan, memegang gelas anggur merah. Dia tiba-tiba merasa seperti tercekik dan diam-diam menelannya. Air liur wanita ini sangat menggoda. Ashir menenangkan diri, meletakkan barang-barangnya ke dalam gerobak, dan tiba-tiba bertanya baik sengaja maupun tidak sengaja. Maaf Pak, apakah Anda datang ke Arab Saudi untuk wisata? Chu Chen melirik Ahil. Ahir berkata cepat, "Oh Pak, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya baru saja melihat informasi pendaftaran Anda. Anda adalah VIP dari konsorsium Jinling Jepang. Salah satu pemegang saham hotel kami juga dari Jepang. Jadi hotel kami mentraktir kami akan berikan perhatian khusus pada VIP Jepang. Jika Anda membutuhkannya, kami dapat memberi Anda panduan perjalanan terperinci dan menyewa pemandu wisata terbaik untuk Anda." Chu Chen duduk di samping, mengambil gelas anggur dan meminum semuanya dalam satu tegukan. "Taro Jono ini agak dingin," pikir Ahil. Jiang Yingtao berkata, "Maaf, Taro datang ke sini dengan rencana bisnis konsorsium, jadi dia tidak bisa seenaknya." Mendengar hal itu, Ahil diam-diam merasa bahagia di dalam hatinya. Namun ekspresinya menunjukkan penyesalan, kasihan sekali. Setelah jeda, tiba-tiba Ahil berkata, "Ngomong-ngomong, jika kamu di sini bukan untuk bersenang-senang, maka kamu ada di sini untuk Tuan Almota." Jiang Yingtao meliriknya dan berkata, "Bisakah Anda merekomendasikan saya? Saya tidak punya kemampuan itu, tapi saya berteman dengan anak Pak Almota, Pak Harvey. Kalau memang Anda membutuhkannya, saya bisa kenalkan Anda dengan Pak Harvey." Sudut mulut Ahil sedikit melengkung. Kemajuannya jauh lebih mudah dari yang dia bayangkan. Meski Taro Jono terlihat dingin, namun kecantikan di sebelahnya banyak bicara dan jelas tertarik pada Pak Ermota. "Bagus sekali." Jiang Yingtao sangat senang, lalu mengucapkan beberapa patah kata kepada Chu Chen dalam bahasa Jepang. Meskipun Chu Chen tidak mengerti, dia tetap mengangguk kooperatif. Ahir tiba-tiba menyadari bahwa Pak Notaro bukanlah orang yang dingin dan pendiam, melainkan dia sama sekali tidak mengerti bahasa Saudi. Jadi wanita ini adalah kekasih dan penerjemahnya? Ahil menghapus rasa cemburu di matanya, dan segera berkata, "Mohon luangkan waktu Anda, saya akan menghubungi Tuan Harvey." Ahil berbalik dan berjalan keluar. Ketika pintu ditutup, Jiang Yingtao segera berkata, "Dia memang orang yang diutus oleh Harvey. Menurutmu apa yang akan dilakukan Tuan Harvey?" Chu Chen melirik Jiang Yingtao. Jiang Yingtao mendengus. Orang cabul ini telah membunuh banyak gadis tak berdosa dan keluarga baik-baik. Mari kita singkirkan dia dalam operasi ini. Bagaimanapun juga, seseorang akan disalahkan. Saat Chu Chen hendak berbicara, bel pintu berbunyi lagi. "Saya benar-benar tidak sabar,"
kata Chu Chen. Jiang Yingtao juga mengangkat alisnya. Setelah membuka pintu, benar saja Akhir menjawab bahwa Tuan Harvey kebetulan ada di dekatnya, dan dia ingin mengundang Taro Jono dan Kiyizumi Inoue untuk makan malam. Tempat makan malamnya adalah restoran kelas atas di dekat hotel. Sebelum datang, Asil juga memperkenalkan bahwa restoran ini juga milik Almota. Secara tak kasat mata menunjukkan kekuatan Master Harvey. Melihat kota Ria, hanya segelintir orang yang bisa menandingi Almotaba dalam hal kekayaan. Sebelum Taro Jono keluar, dia membawa pengawalnya Masano Hao Jian bersamanya. Ekspresi pengawal Jiang dingin, tetapi dia memiliki banyak pertanyaan di hatinya. Tepat setelah menyimpan barang bawaannya, Chu Chen benar-benar menghubungi putra Ermota. Efisiensi ini membuat pengawal Jiang semakin yakin bahwa membawa Chu Chen bersamanya dalam perjalanan ini adalah hal yang benar. Chu Chen juga dengan cepat melihat serigala bernafsu yang terkenal ini. Dari sudut pandang penampilan Tiongkok, pria ini cukup jelek, tetapi kekayaannya membuatnya tampan. Dibandingkan dengan Akhir, Harvey setidaknya tampak lebih anggun di permukaan. Dia hanya menatap Jiang Yingtao dengan acuh tak acuh dan memberi isyarat agar Chu Chen duduk. Pertemuan itu terasa sederhana. Jiang Yingtao bertindak sebagai penerjemah selama keseluruhan proses, dan semakin banyak Chu Chen dan Harvey mengobrol, semakin mereka merasa seperti sedang melakukan percakapan yang menyenangkan. Sebagai pengawal, Jiang Kufeng tidak duduk dan melihat pemandangan di depannya dengan dingin. Keduanya adalah pemabuk yang tidak peduli dengan minuman keras. Target Harvey adalah Jiang Yingtao, sedangkan target Chu Chen adalah Almota. Saudara Harvey, sejujurnya, ketika saya datang ke Arab Saudi kali ini, saya membawa pesanan senilai lebih dari 100 juta yuan dari sebuah konsorsium. Setelah tiba di kota Ria, tugas pertama kami adalah mencari kandidat untuk kerjasama. Chen berbicara, dan Jiang Yingtao hampir diterjemahkan secara bersamaan. Tentu saja, ketika Chu Chen berbicara, suaranya sangat tipis, hampir dekat dengan telinga Jiang Yingtao. Harvey tidak dapat mendengar kata-kata Chu Chen sama sekali. Dan Chu Chen tidak dapat menjamin apakah Harvey tiba-tiba mendengarkan. Saya mengerti dialek Cina. Harvey tertawa terbahak-bahak dan langsung berkata, saya sangat tertarik dengan pesanan ini. Mata Chu Chen berbinar. Mengapa kita tidak mencari kesempatan untuk berbicara secara detail? Tidak masalah. Tapi aku hanya punya sedikit kontak dengan operasional keluarga. Akan ada jamuan makan di rumahku lusa. Saat kamu datang, aku akan memperkenalkanmu kepada kakak tertua dan keduaku. Kamu bisa mendiskusikan situasi spesifiknya di detailnya. Harvey, dia berkata dengan anggun, Anda dapat yakin, teman-teman, saudara laki-laki tertua dan kedua saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Ketika Harvey mengatakan ini, matanya melirik ke arah Jiang Yingtao secara sengaja atau tidak, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Makan malam berakhir dengan cepat, kedua belah pihak mencapai tujuan mereka. Harvey bergerak cepat. Ketika Chu Chen dan Jiang Yingtao kembali ke hotel, undangan jamuan makan juga diantar ke kamar mereka. Jika itu benar-benar Taro Jono,
yang baru saja tiba dan menerima perlakuan dari guru Harvey. Dia pasti akan menangis karena rasa terima kasih. Chu Chen melihat undangan di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Meskipun Tuan Harvey ini penuh nafsu, dia bisa. Dia jelas bukan orang bodoh. Kesan yang dia ciptakan di depan umum adalah bahwa dia bodoh. Tidurlah lebih awal malam ini. Aku akan pergi memeriksa beberapa tempat." Chu Chen tertawa. "Mungkin aku bisa bertemu dengan pencuri besar Huoyan yang juga akan memeriksa tempat itu." Perkebunan Almota. Ahil kembali bersama Harvey. "Tuan Harvey, mengapa Anda tidak menemukan alasan untuk mengirim Jono Taro pergi?" Ahil mau tidak mau bertanya. Selama Jono Taro pergi, Inoue Kingquan tidak akan membiarkan kita mengendalikannya. Penampilan itu, pengawal biasa itu otomatis diabaikan oleh Ahil. "Apa yang kamu tahu? Jika Tuan mengambil inisiatif, apakah saya masih perlu mentraktir mereka makanan ini?" Harvey tersenyum dan berkata, "Wanita ini benar-benar yang terbaik, unik, saya harus mencicipinya." Ahil tiba-tiba tertarik. "Apa rencana Tuan Harvey?" "Buatlah permainan untuk Notaro itu lusa," kata Harvey sambil tersenyum. "Biarkan dia membuat kesalahan yang bisa membunuhnya kapan saja di kerajaan Arab Saudi, dan hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Saat itu, saat aku bertemu Inoue Kingquan sendirian lagi, dia harus melayaniku dengan baik meskipun dia menitikkan air mata." Hahaha, ekspresi Ahil juga penuh harap. Malam semakin gelap. Almota Manor, terang benderang. Ada pepatah di kerajaan pasir. Jika ingin tahu apa artinya kaya dan berkuasa, jawabannya bisa didapat dengan masuk ke rumah harta karun Menara Almo. Meski sedikit berlebihan, namun cukup menggambarkan nilai koleksi yang ada di tangan Elmota. Tingkat pertahanan Almota Manor bisa dibilang nyaris tanpa ada titik buta. Ada kamera pengintai setiap kurang dari 10 meter, dan hampir 1.000 penjaga keamanan berpatroli di seluruh kawasan siang dan malam. Ini seperti kastil yang tidak bisa ditembus. Hampir setiap tahun, pencuri yang mencoba masuk ke perkebunan Almota dibunuh di dalamnya. Bahkan Chu Chen merasakan pertahanan yang ketat dari istana ini. Jika dia tidak menggunakan metode membutakan yang aneh untuk menghindari pengawasan kamera, akan sulit bagi Chu Chen untuk menyelinap ke dalam istana secara diam-diam. Manor ini mencakup area yang sangat luas, dan Chu Chen membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk berjalan melewatinya. Tidak ada tanda khusus di sekitar Manor, sehingga orang mudah tersesat di dalamnya. Yang mengejutkan Chu Chen adalah bahwa di Manor ini, yang secara keseluruhan bergaya arsitektur khas Arab Saudi, ia justru melihat banyak paviliun, ubin putih dan batu bata biru, serta tata ruang lainnya dengan pesona Tiongkok. Informasi menunjukkan bahwa Almota memiliki kesukaan khusus terhadap kaligrafi dan lukisan Tiongkok. Hal ini membuat Chu Chen teringat pada Kaisar, organisasi Ha yang mati di tangan pencuri Huoyan bahkan sebelum dia sempat bertemu dengannya. Tampaknya intisari nasional Tiongkok juga telah mencapai penaklukan lautan. Chu Chen menyelinap ke loteng. Tiba-tiba dia berhenti dan melihat keluar. Dari posisi ini, seseorang dapat melihat area manor yang luas. Chu Chen akhirnya mengerti mengapa ada tata letak elemen arsitektur Tiongkok di manor tersebut.
Ini sebenarnya formasi sekte Qi yang besar. Chu Chen terkejut. Sebenarnya ada master sekte Qi selain Elmota. Kemunculan master sekte Qi di kerajaan Sa memang mengejutkan Chu Chen. Namun setelah memikirkannya dengan matang, ia bisa menerimanya. Bahkan sekte ortodoks bahkan memiliki cabang di luar negeri, seperti Huang Yuheng yang juga bergabung dengan sekte Qingyang saat belajar di luar negeri, sehingga memicu kesombongan dan kesombongannya, dan akhirnya dihancurkan sebagai zombie. Chu Chen tiba-tiba penasaran dari faksi Qimen mana para master Qimen di sekitar Ermota berasal. Ada suara langkah kaki, dan Chu Chen berkonsentrasi dan menahan napas, bersembunyi di loteng. Setelah penjaga keamanan yang berpatroli lewat, Chu Chen hendak bergerak ketika tiba-tiba angin aneh bertiup. Murid Chu Chen sedikit menyusut, ada dedaunan hijau di mana-mana di dalam manor. Hembusan angin ini mengangkat sebagian dedaunan, yang secara kebetulan menghalangi pandangan pengawasan area. Seni mengendalikan objek melalui ruang, sekte Tianji juga ada di sini. Chu Chen melihat bayangan hitam lewat seperti kilat. Bab 552 Siapa yang aku, Notaro, takuti, terlalu cepat. Dengan penglihatan Chu Chen, dia bahkan tidak bisa melihat gambaran spesifik dari pihak lain, itu seperti kilat hitam yang menyambar. Chu Chen terkejut, orang kuat dari sekte Tianji. Chu Chen bisa melihat dengan jelas keterampilan mengendalikan objek di udara. Seseorang dari sekte Tianji benar-benar datang ke kerajaan pasir, dan juga menyelinap ke Almota Manor saat larut malam. Mungkinkah seperti pencuri besar Huoyan, dia juga untuk koleksi Elmota? Pikiran ini terlintas di benak Chu Chen dengan cepat. Jika sekte Tianji benar-benar datang untuknya, mereka pasti mengunjungi hotel pada malam hari. Chu Chen mencoba menyelinap dan mengikuti ke arah di mana bayangan hitam itu menghilang begitu saja. Tetapi setengah jam kemudian, bayangan hitam itu sepertinya menghilang begitu saja. Chu Chen tidak berani muncul gegabah, dan sosoknya selalu tersembunyi di kegelapan. Dia tidak bisa menjamin apakah orang kuat misterius sekte Tianji akan membunuhnya dengan mudah setelah menemukannya. Dilihat dari kecepatan yang ditunjukkan lawan barusan, Chu Chen memutuskan untuk percaya bahwa dia adalah orang kuat di level master seni bela diri. Pada pukul 3 pagi, Chu Chen kembali ke hotel dan langsung terjatuh di atas sofa empuk. Keesokan paginya, ketika Chu Chen bangun, Jiang Yingtao juga berganti menjadi kimono bergaya Jepang, memberikan pesona yang unik bagi orang-orang. Chu Chen harus menghela nafas, wanita ini benar-benar dilahirkan untuk menjadi bencana. Apakah kamu menemukan sesuatu tadi malam? Jiang Yingtao bertanya. Butuh lebih dari 2 jam untuk mengetahui secara kasar tata letak istana. Chu Chen berkata, kesulitannya lebih tinggi dari yang kita duga. Mata indah Jiang Yingtao sedikit melebar. Di istana Ermota, ada formasi aneh dari Tiongkok. Chu Chen berkata, saya yakin ini adalah kepercayaan Ermota. Setiap tahun, begitu banyak pencuri berjatuhan di istana Ermota. Di dalam, saya khawatir itu sebagian besar karena dari istana Ermota, formasi Qimen di dalam. Dan Chu Chen berhenti sejenak dan menceritakan situasi tentang bayangan hitam yang dilihatnya tadi malam.
Munculnya Sekte Tianji pasti akan membawa masalah bagi kita. Sekte Tianji dan Jiuxuanmen memiliki dendam selama beberapa generasi. Baru-baru ini, Sekte Tianji telah kehilangan beberapa master seni bela diri di Yangcheng. Ini semua terkait dengan Chu Chen. Begitu orang kuat dari Sekte Tianji bertemu Chu Chen, dia tidak akan pernah membiarkan dia pergi dengan mudah. Apakah ada sesuatu dalam koleksi Ermota yang membuat Sekte Tianji tertarik? Ekspresi Jiang Yingtao menjadi sedikit lebih serius. Misi mereka kali ini adalah menangkap pencuri Huo Yan. Tetapi sekarang mereka bahkan belum menemukan keberadaannya pencuri Huo Yan. Tetapi ada cabang asing, ada Sekte Tianji tambahan dan formasi Kimen yang misterius. Hal ini tentu saja membuat tugas mereka menjadi lebih sulit. Tunggu sebentar. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Jiang Yingtao, dan ekspresinya dengan cepat mengeras. Dia menatap Chu Chen. Katakan padaku, orang kuat Sekte Tianji misterius yang kamu lihat tadi malam, benarkah mungkin itu adalah pencuri besar Huo Yan? Begitu dia selesai berbicara, Chu Chen tercengang. Dia tidak pernah memikirkannya. Bagaimanapun, Sekte Tianji adalah musuhnya, dan pencuri besar Huo Yan. Sampai batas tertentu, Chu Chen mengagumi tindakan pencuri ini. Pencuri juga punya caranya sendiri. Perjuangannya untuk menjadi terkenal adalah dengan mencuri karya kaligrafi dan lukisan Tiongkok yang hilang di luar negeri. Gambar 5 domba ada tepat di depannya, tetapi dia bahkan tidak mengambilnya, dan bahkan memblokir para gangster dari organisasi H. Inilah perampok yang dipuji-puji masyarakat. Di lubuk hatinya, Chu Chen merasa sulit untuk mengasosiasikan pencuri ksatria ini dengan Sekte Tianji. Mungkin tidak. Chu Chen tidak memiliki cukup kepercayaan diri. Dia juga memikirkan hal lain. Simbol unik dari pencuri Huo Yan, burung layang-layang berbentuk api, dipoles menjadi alami dan sempurna dari Sekte Tianji adalah jika Anda menguasai teknik ini secara ekstrim, itu bisa dilakukan dengan mudah. Dilihat dari TKP pencuri Huo Yan, ada banyak situasi yang luar biasa. Jika pencuri Huo Yan adalah anggota sekte aneh dan telah menguasai metode sekte aneh, maka semuanya bisa dijelaskan. Pria berkulit hitam yang pergi ke El Mota untuk check out tadi malam adalah pencuri Huo Yan. Meskipun dia agak menolak hasil ini di dalam hatinya, Chu Chen merasa kemungkinannya terlalu tinggi. Bel pintu berbunyi. Chu Chen membuka pintu dan melihat Jiang Kufeng berdiri di luar pintu dan mengangkat teleponnya. Chu Chen segera mengerti, menutup pintu, lalu berbalik dan mengambil ponsel yang diletakkan di atas sofa. Berita dari Jiang Kufeng, Harvey sudah mati. Murid Chu Chen tiba-tiba menyusut dan berseru, Harvey sudah mati? Apa? Jiang Yingtao juga terkejut. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar dan menatap Chu Chen dengan tatapan kosong. Chu Chen memikirkan sesuatu dan berbalik untuk membuka pintu lagi. Saudara Feng, mari kita bicara setelah kamu masuk. Pada saat yang sama ketika Jiang Kufeng masuk, pesan itu dikirim lagi ke ponsel Chu Chen. Adegan kematian memiliki tanda unik dari pencuri Huo Yan. Tadi malam, pencuri Huo Yan menyelinap ke rumah Almota dan membunuh Harvey. Jiang Kufeng berhenti sejenak dan kemudian mengirim pesan baru.
Beritanya adalah seorang pengasuh di Almota Manor bocor berita. Dia membuka kamar Harvey pagi-pagi sekali untuk membersihkan, dan menemukan Harvey tergeletak di tanah dengan simbol Fire Swallow di tubuhnya. Ada juga beberapa jejak tertinggal di dinding. Jiang Kufeng mengirim foto ke Chu Chen, adegan kematian Harvey. Logo burung walet api sangat menarik perhatian. Beberapa kata yang tertinggal di dinding adalah karakter Cina, guratan demi guratan. Bertindak atas nama surga, 4 kata, berwarna merah darah, sepertinya tertulis di darah Harvey. Ini juga sepertinya mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa pencuri besar Huo Yan berasal dari Tiongkok. Sungguh orang yang baik yang melakukan keadilan bagi surga. Chu Chen menghela nafas, dan rencananya berubah menjadi berbeda. Begitu Harvey meninggal, perjamuan di Almota Manor besok malam mungkin akan dibatalkan. Perilaku pencuri besar Huo Yan ini benar-benar tidak terduga. Jika dia benar-benar datang ke sini untuk mengambil lukisan dan kaligrafi yang dikumpulkan oleh Almota, mengapa dia memilih untuk membunuh Harvey saat ini? Itu tidak akan membuatnya semakin sulit untuk mencuri lukisan. Bisa dibayangkan mulai saat ini pertahanan Almota Manor akan ditingkatkan. Ermota akan bergabung dengan pihak berwenang untuk memburu pencuri Huo Yan. Sepertinya orang yang kamu lihat tadi malam memang pencuri besar Huo Yan. Jiang Yingtao memandang Chu Chen. Ekspresi Chu Chen sedikit berubah, dan Jiang Kufeng juga menatap Chu Chen setelah mendengar ini. Dia juga anggota dari Sekte Qi, dan dia juga dapat menggunakan teknik kontrol objek teleportasi dari Sekte Tianji. Chu Chen masih menolak dalam hatinya bahwa pencuri Huo Yan adalah anggota dari Sekte Tianji. Murid Jiang Kufeng menyusut, dan dia membuka mulut untuk berbicara tetapi berhenti. Saat ini, bel pintu berbunyi lagi. Mereka bertiga saling memandang. Harvey sudah mati. Siapa yang akan mendatangi kita? Jiang Yingtao berseru. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Orang terakhir yang dilihat Harvey tadi malam adalah kita. Aku akan membuka pintunya. Chu Chen tetap tenang dan membuka pintu. Sekelompok orang menyerbu masuk dan dengan cepat mengepung ketiga Chu Chen. Ahil masuk dengan langkah mantap dan menatap Chu Chen dengan ekspresi dingin. Tuan Harvey sudah mati. Chu Chen tidak bisa mengerti. Jiang Yingtao menjawab dengan ekspresi terkejut. Bagaimana ini mungkin? Tuan Harvey baru saja bertemu dengan Anda dan dirampok serta dibunuh ketika dia kembali. Anda memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Ahil berkata dengan dingin, bahwa mereka semua pergi. Ahil melambaikan tangannya dan mengangkat sudut mulutnya dengan halus. Pembunuhan Tuan Harvey sungguh mengejutkan Ahil. Namun, dialah satu-satunya yang mengetahui bahwa Master Harvey telah bertemu Taro Jono dari konsorsium Jinling Jepang sebelum dia dibunuh. Ahil teringat perkataan Tuan Harvey yang memberikan jalan buntu pada Taro Jono. Bukankah ini jalan buntu? Ahil segera mengumpulkan belasan orang dan bergegas menuju hotel. Dari sudut matanya, dia melirik ke arah Inoue Qingquan, yang mengenakan kimono dan memiliki kulit halus dan putih, dan Ahil diam-diam menelan ludahnya. Permainan yang dibuat oleh Master Harvey dengan hidupnya sendiri harus dipahami dengan kuat.
Saat Ahil melambaikan tangannya, banyak preman bergegas maju. Sosok pengawal Jiang melintas, dan dalam sekejap mata, satu demi satu jatuh ke tanah, dan ruangan itu dipenuhi dengan suara ratapan. Ekspresi Ahil berubah, dan dia segera mundur ke pintu kamar. Beraninya kamu menolak, biar ku beritahu, ini kerajaan pasir. Menurutmu apakah itu di Jepang? Jiang Yingtao menerjemahkan dan memberitahu Chu Chen situasi umum. Chu Chen mencibir, katakan padanya, siapa yang aku, Taro no Taro, takuti, entah itu Jepang atau kerajaan pasir. Aku, Taro no Taro, tidak pernah takut pada siapapun. Jiang Yingtao menerjemahkan. Ahil tertawa marah. Taro Jono, ingat kata-katamu. Chu Chen mengambil gelas anggur dan melemparkannya ke Ahil. Ahil tidak bisa menghindarinya dan kepalanya dipukul oleh gelas anggur itu. Itu rusak. Ahil terhuyung mundur dan membentur tembok. Saat dia menyentuh kepalanya, darah mengalir. Kamu mati. Ahil berguling dan merangkak keluar. Chu Chen secara kasar bisa menebak kalimat terakhir tanpa terjemahan Jiang Yingtao. Kemarilah, Chu Chen mencibir. Siapa yang aku takuti, Notaro? Bahkan jika dia menyinggung Almota dan membuat keributan besar di kerajaan Arab Saudi, saya, Notaro, berani mengambil tindakan, bersambung.